Di ruang ini pertemuan, bertemu sapa, bermain-main dengan kata. Alright, selamat datang dan terima kasih sudah singgah di channel saya Jakemin Studio. Terima kasih kepada kamu orang semua yang setia menantikan konten terbaru daripada saya. Terima kasih. Alright, untuk video kali ini adalah kisah dalam lagu yang saya buat yang terbaru. Kamu boleh cek sendiri, linknya ada di sini ataupun ada di sini. Kamu tengoklah mana satu tempat dia keluarkan. Kadang-kadang saya salah tunjuk. Oke. Tajuk lagu itu Dunia Tipu-Tipu. Oke, apa yang saya boleh ceritakan itu ialah lagu yang saya ilhamkan di dalam grup kami lah, grup WhatsApp kami. Di sana ialah grup Small. Oke, dulu saya seorang yang aktif main Small, nyanyi sampai bertahun-tahun. Mungkin saya main Small sudah 3 tahun, flower tidak naik-naik. Tapi bukan pasal itu yang mau diceritakan. Sebenarnya menyanyi ini ialah puasan. Kita suka nyanyi, kita nyanyilah. Kita stres, kita mau penghibur hati, kita nyanyilah macam gitu. Tapi tidak kurang ada juga yang cari-cari follower lah. Bagi saya itu rezeki lah. Tapi kan, ini bukan cerita pasal follower ke apa semua barang tuh. Tapi kita menyanyi, saya menyanyi apa yang saya mau kejar begitu. Saya sebenarnya memang minat menyanyi sejak sekian lama lah. Dari usia saya darjah 2 saya sudah mulai main gitar. Kemudian dari darjah saya darjah 5 saya sudah mulai suka menyanyi lah, sekalipun dikutuk-kutuk macam begitu kan. Tapi saya tidak peduli. Sebenarnya menyanyi itu keputusan sendiri. Untunglah kalau dapat menyanyi dan orang tertarik, nah itu untunglah. Tapi kalau tidak juga tidak apalah, yang penting hati sendiri terpuaskan, bah. Jadi kan cerita pasal yang grup Small itu, kita orang ada, saya tidak sebutlah nama grup itu apa, tapi itulah itu. Kalau kamu orang yang tahu, nah syukurlah. Oke. Saya cerita yang Small dulu. Saya sudah main lama, main Small. Kemudian main. Kemudian saya terasa saya punya quality suara semakin bagus. Kan hari-hari menyanyi itu kan senang sudah sekarang menyanyi. Kita tinggal type lagu apa saja terus nyanyi. Tapi satu masa saya terpikir juga lah, lebih baik buat lagu sendiri kan. Ini semuanya main cover-cover orang saja. Las-las Awi bilang begini. Saya memaksudkan mereka yang cover lagu-lagu artis lain dan buat di YouTube. Macam mana kita nak gelarkan dia sebagai artis sedangkan dia hanya cover lagu orang lain. Bila dia cover lagu orang lain dan tidak ada album, kalau dia pergi show, macam mana dia cover lagu orang lain saja, lepas tu kita nak angkat dia sebagai artis. Apa artis-artis yang lain yang susah payah 30-40 tahun dalam industri ni nak jadi apa? Kita berusaha buat lagu dan tengah siang malam kita duduk dalam studio dan sebagainya. Orang lain datang ambil hak kita, yang itu kita puja. Macam mana? Itu salah lah. Kau memang basuh. Tapi jangan rasa tercabar sangatlah. Itu
lain orang, lain pemikiran, sudah tentulah kan. Tapi ini untuk diri saya sendiri, pribadi, ini yang saya kongsikan pada kamu orang semua. Menyanyi sudah sangat senang bagi saya. Sampai masa juga saya mau buat video saya sendiri, karya saya sendiri, lagu saya sendiri, ciptaan saya sendiri, arrangement musik saya sendiri, dan semuanya itulah. Satu masa saya rasa sampai tahapnya sudah saya sendiri mau buat karya saya sendiri. Tidak mau sudah main cover-cover, tapi jangan rasa tercabar sangat lah. Menyanyi itu ialah hobi. Ada orang dia cuma mau sampai situ saja, boleh. Ada juga orang macam saya mau buat satu studio lah, sekarang akan datang. Saya sedang menyiapkan project studio lah, tapi itu nanti lain masa kita cerita. So, untuk yang lagu inilah kisah dalam lagu yang saya ceritakan dalam video ini. Kamu tahu di dalam grup itu, gila sekali. Sampailah saya terpikir, saya terilhamkan sebuah lagu untuk membuat lagu itu. Kenapa sampai begitu sekali? Kamu tahu, mula-mula dulu saya masuk sana, saya menghilang, saya belajar studio. Saya masuk lagi balik itu grup. Saya jumpa kawan-kawan lama, ada yang masih bertahan tau. Kemudian kita cerita macam biasalah, cerita punya cerita. Saya masih serius lah. Saya jenis yang memang serius, tapi ada masa saya ketawa kalau boleh ketawa. Saya tanya-tanya juga lah di grup tuh begini. Mula-mula saya ada rasa kejanggalan sudah. Seolah-olah diorang ini macam menjawab aku tanya, tapi diorang jawab tidak serius. Sampai satu masa ada satu orang, ini cerita pasal janda saja ini. Menjatuhkan juga maruah orang-orang lelaki yang lain. Tapi tidak apa, itu hak masing-masing. Ya kalau dia duda kan, kalau dia bujangka kan, itu dia punya hak. Tapi kan, satu masa saya tunjuklah macam sudah sarapan kah, masing-masing lah tunjuk sarapan apa. Itu biasalah, kita kan macam dalam keluarga juga. So, buat apa minum melo, lepas tu kalau macam saya isa vape. Vape bah. Oke. Terus jadi macam yang Filipin tuh, muka pecah macam aku lah. Kenapa? Jadi kan, sekalinya saya ada satu pertanyaan. Saya bilang, apa kabar PKP? Dia bilang, memanglah semua tempat pun PKP. Saya tanya juga lah, tempat kamu boleh masuk kah? Begitu. Sebab ada daerah tertentu yang boleh masuk, boleh keluar. Ada tempat kami tidak. Dia orang bilang, saya boleh. Dia bilang, ada satu orang ini menjawab, saya boleh. Semua tempat saya boleh pergi. Iya kah? Iya, saya tak, itu baru saya balik dari KK. Boleh pun? Ya. Iya, saya masuk lagi pergi daerah-daerah. Boleh pun? Dia bilang, oh, bagus pula kau ini, semua boleh limpas. Jawapannya apa? Saya ada duit 1.000, dia cakap. Saya ada duit 1.000. Dia bilang, yalah itulah sebab semua tempat saya boleh masuk. Nah, mulai sudah. Oke, belum lagi tuh. Saya tahu sudah ini orang. Kemudian kan, mulai sudah saya tengok, saya punya video ada dislike. Jarang, saya tidak pernah ada dislike. Ada juga lah, tapi video-video lama itu pun yang saya tidak perasan. Ini saya terperasan sudah. Bila saya sudah share di situ, mulai ada dislike. Tapi saya suka. Dislike ini sekurang-kurangnya orang itu sudah 1 view lah. Itu first. Second, mungkin sebelum dia dislike, dia tengok dulu. Ataupun dia tidak tengok, dia benci saya, dia memang dislike lah. Itu tidak kisah, tapi saya suka sebab setiap orang yang buat begini itu sebenarnya itu pun bentuk pemerhatian juga. So, kita yang terasa tercabar begitu, kita akan buat lebih bagus lagi. Begitu, jangan rasa tercabar sangatlah. Siapa yang cakap? Lan Solo. Jangan rasa tercabar sangatlah. Memanglah kita mau buat sesuatu yang terbaik, tetapi kalau belum sampai masanya, belum sampai level kita, sabar dulu, relax, ambil masa. Segala sesuatu itu memang harus ada proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang begini, ada proses dia itu. Jadi kan, lain lagi cerita. Saya bilang yang apa ini? Wah, boleh tahan kau ini, ini yang lain orang lagi.
Saya pakai yang 6 mg. Mana nampak? Nggak nampak. Ada itu kecil situ. 6 mg. 6 mg. Saya ada lagi yang call. Sabar. Hello. Jadi kan dia tunjuk dia punya pot. Aku bilang, wah, mungkin kau pakai 12 mg kan? Dia bilang dia 18 mg kah? Aku belum pernah jumpa 18 mg lah, tapi memang terbakar lah kerongkongnya itu. Mungkin dia betul-betul bilang orang penagih vape yang paling berat lah barangkali. Saya ini vape juga, tapi bila-bila pun saya boleh tinggalkan Benny ini. Gaya-gaya saja Benny. Jadi, oh itu saya oke-oke lah. Mulai sudah nampak-nampak sedikit. Last ada satu orang lagi nih, Sumandak di sana. Dia kalau buat selamat pagi dunia tipu-tipu bilangnya. Selamat pagi dunia tipu-tipu dia bilang. Oh jangan-jangan saya bilang grup ini memang grup semua atau kumpul yang penipu semua ini, saya bilang. Saya saja satu orang serius. Saya serius lawak-lawak sedikit lah, tapi intinya benda itu betul. Mumbung jangan terlampau mumbung lah. Jadi kan satu orang lagi nih tiba-tiba dia tunjuk dolar begini. Ulitan kau ini dulu kau kerja Singapura kah? Sebab saya dulu kan kerja Singapura juga. Ya, sikit saja, sikit. Dia cakap sikit saja itu bilangnya. Sikit dia cakap. Kalau kita kira ada juga lah $10,000 mungkin boleh sampai. Dia punya duit, dia tengok, boleh tahan ini orang dia bilang sikit. Lepas tu kalau gambar kereta, ada yang gambar kereta, ada saya gambar tempat jamming, macam-macam sudah. Saya bilang, ya, ada lagi yang dia gambar, dia main drum, entah betul-betul dia main drum ke tidak. Tapi tidak apa, itu kita punya semangat bah. Jangan terlampau tercabar lah, jangan tersinggung. Kita masing-masing ada ide pendapat kan. Kita bukan mengaibkan orang, saya tidak sebut satu orang pun nama ya. Nama grup pun saya tidak sebut, saya bilang grup small saja. Grup small itu banyak ya. Tidak saya bilang ini, satu pun grup sana, tidak. Saya cuma cerita saja tentang macam mana saya boleh dapat ilham buat lagu yang terbaru saya itu. Tajuknya Dunia Tipu-Tipu. Kamu boleh cek lagi balik itu lagu. Intinya semua dalam lagu itulah. Itulah yang saya dapat ilhamkan daripada grup kami itu. Grup penipu semua dalam. Tapi tidak apa, harap kamu enjoy sejak lagu itu. Tidak ada saya niat menyakitkan hati. Mungkin kalau ada pun apa boleh buat. Tetapi pastilah saya tidak menyebut nama juga kan. Saya tidak sebut nama kampung kah, bangsa kah, tidaklah. Janganlah kita sampai macam begitu. Oke, saya rasa itu saja yang saya mau sampaikan. Ada masa kita jumpa lagi di episode akan datang, video saya yang akan datang. Sedaya upaya saya akan buat konten-konten yang menarik, pastinya untuk kamu orang semua. Ya lebih kepada arrangement musik lah, buat pembuatan musik, dan juga mungkin asas-asas studio. Kamu boleh subscribe channel saya, kamu boleh share juga kepada yang lain. Mana tahu ada orang kawan-kawan kamu semua yang suka nyanyi-nyanyi, yang suka studio, kamu boleh share, oke? Jangan lupa like, dislike pun tidak apa, tapi bagi komen lah apa maksud dislike itu. Mungkin kamu mau upgrade sedikit ke apakah, terserah kamu orang. Kamu ialah bos saya, respect sedikit. So sekian saja, support saban YouTuber, bye bye.